Shalom Bapak Ibu, Saudara dimanapun berada. Hari ini karena situasi dan kondisi yang membuat kita tetap masih berada dalam live streaming, tapi itu tidak menghalangi kita untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Kamu sama-sama siapkan hati kita akan datang ke hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang mengerti bagi setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh ada sampai hari ini, kami masih boleh kuat, kami sehat, semua dalam perlindungan Tuhan bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita sama-sama naikkan pujian ini. Banyak yang memperbuat Tuhan dalam hidup. Rancangan
Biar Engkau berbicara terus bagi setiap kehidupan kami dimanapun kami boleh berada Tuhan. Firman-Mu yang senantiasa menguatkan setiap kehidupan kami, memberkati bahkan menerangi setiap kehidupan kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Engkau berbicara lewat hamba-Mu, sehingga firman-Mu hari ini boleh menjadi rema bagi setiap kehidupan kami, dan setiap orang yang mendengarkan diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Ibu Bapak dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Para pendengar yang budiman dimanapun Anda berada saat pagi hari ini, marilah kita akan sama-sama belajar daripada firman Tuhan untuk kita sekalian pada pagi hari ini di dalam kitab Mazmur pasal 33 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Mazmur pasal 33 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Demikianlah suara firman Tuhan. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang gigih. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Jadikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu yang dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti bendungan. Ia menaruh samudra raya ke dalam wadah. Dialah segenap bumi takut kepada Tuhan. Dialah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Demikianlah saudara-saudara terkasih, para pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, dan seluruh sidang jemaat Tuhan. Firman Tuhan dan sekalian pada pagi hari ini, dan berbahagialah kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengar suara firman Tuhan dan lebih berbagi. Kita yang percaya, setia dan taat melakukan kebenaran firman Allah dalam kehidupan kita pada masa ini. Kita berdoa, Bapa di surga, bukakan, singkapkan segala rahasia dari firman-Mu untuk kami sekalian. Berfirmanlah Tuhan Yesus, karena kami sudah siap untuk mendengarnya. Roh Kudus Engkau bertindak, Roh Kudus Engkau berkarya untuk kami semuanya. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam bukunya yang berjudul Love Again, tertawa lagi, ada seorang penulis yang berkata demikian. Ya, dia menuliskan 3 hal, yaitu Charles Swindoll itu menuliskan 3 hal yang sering menjadi pencuri sukacita, yaitu kekhawatiran, tekanan batin, dan ketakutan. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita perhatikan di dalam kehidupan ini, apalagi situasi saat ini, di mana dengan adanya virus corona yang merambah di berbagai penjuru dunia ini, ketika kita mendengar berbagai kabar, semuanya itu menggelisahkan akan kita sekalian, semuanya itu menakutkan akan kita sekalian, semuanya itu membuat kita mengalami berbagai tekanan, kekhawatiran, ketakutan di dalam kehidupan kita sekalian. Apalagi kita mendengar saudara-saudara kita yang ada di Italia, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka menangis, mereka mencerit karena ada begitu banyak korban yang telah terjadi di sana. Sehingga tentunya semua orang menjadi takut, semua orang menjadi cemas, khawatir, dan lain sebagainya. Sebagai anak-anak Tuhan, apakah yang harus kita lakukan? Apakah kita harus cemas? Apakah kita harus membiarkan diri kita untuk kemudian dihantui dengan perasaan takut, cemas, khawatir, dan lain sebagainya? Marilah kita belajar daripada apa yang telah ditulis oleh Charles
Spindle di dalam bukunya yang berkata Love Again, tertawalah lagi. Dan kemudian di dalam buku ini yang menuliskan 3 hal yang menjadi pencuri sukacita di dalam kehidupan seseorang. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketiga hal itu yang pertama adalah kekhawatiran, yang kedua itu adalah tekanan batin, dan yang ketiga adalah ketakutan. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Charles Swindoll kemudian menguraikan ketiga hal ini demikian. Dia berkata bahwa kekhawatiran itu adalah merupakan kegelisahan yang berlebihan akan sesuatu hal yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi dan pada umumnya tidak terjadi. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kemudian yang kedua dia berkata bahwa tekanan batin itu adalah ketegangan yang berlebihan terhadap situasi yang tidak dapat diubah atau dikontrol, padahal Allah mampu untuk menyelesaikannya. Sedangkan ketakutan menurut Spindle itu adalah kecemasan yang sangat terhadap sesuatu bahaya, kejahatan atau penderitaan, dan hal itu hanyalah memperbesar masalah yang kita alami di dalam kehidupan kita sekalian dari apa yang dikemukakan oleh Spindle. Dan kemudian ketika kita melihat berbagai situasi yang merambah di seluruh dunia ini, maka kita sebagai anak-anak Tuhan, kita punya Tuhan. Oleh karena itu, di dalam segala hal, di dalam segala situasi kehidupan, tetaplah bersyukur dan muliakanlah Allah. Pujilah Dia, agungkanlah Dia, karena Dia adalah Allah yang berkuasa dalam segala hal, segala perkara. Di dalam situasi apapun yang kita alami saat ini, tetaplah bersukacita dan memuliakan Tuhan. Kenapa saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Kita harus tetap memuliakan Tuhan, tetap bersukacita di dalam segala situasi kehidupan ini. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita layak untuk bersukacita sebagai anak-anak Tuhan. Kita layak untuk bersukacita. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau ulangi lagi bahwa sebagai anak-anak Tuhan kita layak untuk bersukacita. Mazmur 33 ayat yang pertama dikatakan, bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji itu layak bagi orang-orang jujur. Saudara yang terkasih, di dalam firman Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan mengingatkan kepada kita sekalian bahwa sebagai anak-anak Tuhan kita harus tetap bersorak-sorai sebagai orang-orang benar. Kita harus bersorak-sorai sebagai orang-orang percaya dan bersandar kepada Allah. Kita harus tetap bersukacita dan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Kenapa? Karena firman Allah berkata, sebab memuji itu layak bagi orang-orang jujur. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita kembali menelaah akan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 33 ini, maka Mazmur ini adalah merupakan sebuah Mazmur yang mana Mazmur ini memanggil semua umat Israel pada waktu itu untuk memuji dan memuliakan Allah, untuk bersorak-sorai di dalam Tuhan, untuk bersukacita karena mereka punya Allah yang ajaib. Kenapa saudara-saudara Yesus Kristus? Karena mereka merasakan akan keselamatan, pembelaan dan pertolongan dari Allah yang melindungi akan mereka sebagai umat pilihan dari Allah. Ayat ini sekaligus mengajak kita sekalian untuk senantiasa bersukacita dalam Tuhan, untuk senantiasa memuji dan memuliakan Allah dalam segala hal dan di dalam segala perkara. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saya coba untuk perhatikan istilah bersukacita ini di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu dikatakan bahwa istilah bersukacita itu adalah bergirang hati atau bersenang hati. Sedangkan di dalam Kamus Inggris Oxford itu dikatakan bahwa semua perasaan kesenangan dan kebahagiaan yang besar yang meluap dari dalam hati seseorang. Nah, saudara dalam Tuhan Yesus Kristus,
Senang atau bersuka cita di sini, saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus, menurut Alkitab itu bukan hanya bersuka cita pada saat kita bahagia. Bersuka cita bukan hanya pada saat perjalanan hidup ini mulus. Bersuka cita bukan hanya pada saat kita tidak punya masalah. Bersuka cita bukan hanya pada saat kita tidak dianiaya atau diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan kesulitan dalam kehidupan ini. Tetapi Alkitab justru berkata bahwa bersuka cita dalam segala hal. Sekalipun dalam penderitaan, sekalipun dalam siksa dan aniaya, tetaplah kita bersyukur kepada Allah. Kalau kita perhatikan di dalam firman Allah dalam surat Yakobus, di situ dikatakan bahwa kita harus tetap bersuka cita. Sekalipun kita harus menghadapi berbagai tantangan dan cobaan dalam kehidupan ini. Roma 5 ayat 3 pun dikatakan, sekalipun engkau jatuh dalam berbagai pencobaan, tetaplah bersuka cita di dalam Tuhan. Dan di dalam kitab Injil Matius pasal 5 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11, dan ayat yang ke-12, saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus, firman Allah berkata, sekalipun kamu dianiaya, disiksa dan didera dan sebagainya, saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus, namun tetaplah bersuka cita, bergembira akan hal itu. Sekalipun seketika lamanya kamu harus menderita, namun ingatlah bahwa nabi-nabi yang terdahulu juga mengalami hal yang demikian. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sukacita berdasarkan Alkitab, pemahaman dari Alkitab itu adalah suasana hati yang penuh dengan kesenangan, suasana hati yang seperti pesta, berbunga-bunga, bersukacita, bersenang-senang. Kenapa saudara dalam Tuhan Yesus Kristus? Karena kita punya Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah yang dapat melakukan dan tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap bersukacita dan bersyukur di dalam segala hal. Karena sebagai anak-anak Tuhan, kita memang patut dan layak untuk bersenang-senang, bersukacita di dalam Tuhan. Karena kita tahu apapun tantangan yang kita alami, apapun cobaan yang kita alami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya daripada kita sekalian. Saudara-saudara Tuhan kita Yesus Kristus, saya ingat sebuah kisah yang mana terjadi di Tiongkok pada masa kuno. Saudara-saudara Tuhan kita Yesus Kristus, pada waktu itu ada seorang petani yang memiliki seekor kuda yang biasanya digunakan untuk mengolah ladangnya. Saudara-saudara Tuhan kita Yesus Kristus, suatu ketika kudanya kakek tua ini terlepas. Lalu kemudian kuda ini naik lari ke atas bukit. Dan saudara-saudara Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kuda daripada si kakek tua ini lari, tetangga-tetangga datang dan kemudian mereka turut bersimpati dan berempati dengan apa yang dialami oleh kakek tua ini. Lalu kemudian mereka begitu prihatin karena kakek tua ini hanya memiliki seekor kuda dan kuda ini biasanya dipakai untuk mengolahnya. Tapi ketika kuda ini terlepas, maka tentunya dia tidak punya kuda lagi untuk mengolah lahannya. Tetapi saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus, ketika tetangga-tetangganya ikut prihatin dengan apa yang dialami oleh kakek tua ini, kakek tua ini kemudian dengan senyum dan dia berkata, nasib buruk, nasib baik, siapa yang tahu, tetaplah bersukacita. Saudara-saudara Tuhan kita Yesus Kristus, kemudian beberapa saat kemudian saudara kasih, ternyata kuda si kakek tua ini kembali, saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus, dari lereng-lereng bukit. Dan ketika kuda ini kembali, dia membawa begitu banyak kawanan kuda liar kepada sang petani. Saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus, petani ini begitu berbunga-bunga, begitu bersukacita dan dia memuliakan Allah karena kasihnya yang untuk ajaib kepada sang petani, sehingga kemudian dia bisa mendapatkan begitu banyak kuda liar. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kemudian dia berusaha untuk menangkap kuda-kuda liar ini dan menjinakkan mereka. Lalu kemudian tampillah anak lelaki satu-satunya daripada kakek ini, dan kemudian dia berusaha untuk menangkap kuda-kuda ini dan melatih mereka supaya bisa menjenakkan akan mereka. Ketika dia menangkap akan kuda-kuda ini, tiba-tiba dia terjatuh, saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus, sehingga kemudian kaki daripada putra laki-laki satu-satunya daripada kakek ini kakinya patah.
Ketika kakinya patah, saudara kasih dalam Tuhan ini Yesus Kristus, orang-orang yang ada di sekitarnya, tetangga-tetangga datang, dan kemudian mereka juga turut bersimpati, turut berempati dengan apa yang telah dialami oleh kakek ini. Tetapi saudara kasih dalam Tuhan ini Yesus Kristus, ketika mereka datang, mereka ikut prihatin atas tragedi yang dialami oleh kakek tua ini. Maka kakek tua ini tiba-tiba dia tersenyum dan dia berkata, nasib buruk, nasib baik, siapa yang tahu? Tetaplah bersyukur dan bersukacita. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang datang berempati dengan kakek tua ini, mereka pun bingung. Kenapa kakek tua ini? Oh, tadi kudanya hilang, dia tetap bersyukur dan bersukacita. Kemudian kaki anaknya patah, dia pun tetap bersyukur dan bersukacita. Lalu kemudian saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika petani ini berkata, nasib baik, nasib buruk, siapa yang tahu? Tetaplah bersukacita. Sekalipun kaki anakku patah, aku tetap bersyukur dan aku tetap bersorak-sorai, karena aku tahu semuanya itu pasti ada hikmahnya. Lalu saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa saat kemudian maka datanglah tentara dari pemerintahan di Tiongkok pada waktu itu, dan kemudian mereka mulai memanggil anak-anak muda yang cerdas, anak-anak muda yang kuat, untuk kemudian mereka dibawa ke medan perang yang sangat luar biasa yang terjadi pada waktu itu. Dan ketika anak-anak muda di kampung itu, mereka semua dibawa untuk masuk dalam medan perang, maka perang pada waktu itu sangat luar biasa, sehingga banyak korban yang berjatuhan pada waktu itu. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan apa yang terjadi? Ternyata pemuda-pemuda di kampung itu semuanya tewas di dalam medan perang, dan mereka semua bersusah hati. Tetapi apa yang terjadi dengan kakek tua ini dengan putranya? Ternyata ketika mereka tentara pemerintah datang dan melihat kaki daripada putra kakek ini patah, dia tidak jadi dibawa ke medan perang, dan ternyata semuanya mati di medan perang. Tetapi putra dan kakek tua ini tetap selamat. Kenapa? Karena kakek tua ini selalu berkata, nasib buruk, nasib baik, siapa yang tahu? Tetaplah bersyukur, tetaplah bersukacita. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, kita hanya bisa bersyukur pada saat kita sehat. Sebagai anak-anak Tuhan, kita hanya bisa bersyukur pada saat kita diberkati. Kita hanya bisa bersyukur pada saat hidup kita bahagia. Kita hanya bisa bersyukur ketika perjalanan hidup kita menjadi mulus. Tetapi ketika kita tidak mengalami hal seperti yang kita alami, kita mengalami sebaliknya, maka yang kita alami dalam kehidupan ini, atau yang muncul dalam kehidupan kita, adalah kecemasan, kekhawatiran, dan rasa takut. Sebagai anak Tuhan, kadang-kadang kita membiarkan akan diri kita, sehingga kemudian kita dikuasai oleh berbagai kecemasan, ketakutan, dan lain sebagainya. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita tetap percaya dan berharap kepada Allah. Kita adalah anak-anaknya Tuhan, bukan anak ketakutan, anak hantu, ataupun anak-anak kekhawatiran. Tetapi saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita adalah anak-anak Tuhan yang patut untuk bersyukur kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa apapun yang Tuhan izinkan buat kita sekalian, semuanya itu adalah rencana Tuhan yang berbeda. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada orang yang menulis begini, dengan adanya social distancing itu memang membuat kita khawatir dan takut. Tetapi kemudian ada orang yang berkata, dengan adanya social distancing ini, kita tidak kemana-mana, tiap hari cuma makan tidur dan lain sebagainya. Akibatnya apa? Tambah hari tambah lemah, tambah hari tambah sehat. Dan akibatnya apa? Tetaplah kita harus bersyukur dan bersukacita di dalam segala hal, segala perkara. Saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Anda dan saya tidak bersukacita, ketika Anda dan saya tidak memuji dan memuliakan Allah, maka yang ada dalam kehidupan Anda pastilah kecemasan, pastilah kekhawatiran, pastilah tekanan di dalam kehidupan Anda. Tetapi ketika Anda bersyukur dan bersukacita,
yang memuliakan Allah. Apapun tantangan yang alami, Tuhan sanggup mengubahnya menjadi sukacita. Tuhan sanggup mengubahnya menjadi hal yang terindah di dalam kehidupan Anda dan saya. Firman Allah berkata bahwa kekhawatiran dalam kehidupan ini tidak pernah menambah sehasta saja pada jalan hidup kita. Kalau tidak menambah sehasta saja pada jalan hidup Anda, berarti ketika Anda tidak bersuka cita dan Anda mengeluh, berarti hidup Anda terus dikurangi oleh Tuhan. Maunya Anda, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup Anda terus dikurangi oleh Tuhan, alias cepat kembali kepada Bapa di sorga, supaya awet muda, supaya umur panjang. Maka yang perlu Anda lakukan dalam kehidupan ini, maka bersyukur dan bersuka cita, muliakanlah Tuhan dalam kehidupanmu. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika merenungkan firman Tuhan ini, seperti diingatkan begini. Coba engkau renungkan, engkau bayangkan, ketika engkau masih kecil, ketika engkau masih menjadi bayi, ayahmu dan ibumu begitu cemas dan khawatir, takut terhadap engkau. Jangan sampai engkau masuk angin, jangan sampai engkau jatuh, jangan sampai kemudian engkau celaka. Tapi bukankah aku melihara engkau sampai engkau menjadi kanak-kanak, engkau menjadi remaja, engkau menjadi pemuda, engkau menjadi tua, bahkan sampai pada saat ini. Kalau dahulu aku memelihara engkau, maka hari ini pun aku pasti akan memelihara engkau. Kalau dahulu aku melindungi engkau, hari ini pun aku pasti melindungi engkau. Kalau dulu aku menyelamatkan engkau, hari ini pun pasti aku akan menyelamatkan engkau. Saudara yang terkasih, apapun situasi saat ini, apapun musibah dan bencana yang kita alami dalam kehidupan ini, sebagai anak-anak Tuhan, tetaplah bersyukur dan bersuka cita. Karena kita tahu apapun musibah yang kita alami saat ini, ada Tuhan yang bisa menolong kita, ada Tuhan yang dapat melindungi kita, ada Tuhan yang pasti akan menyelamatkan kita sekalian. Hal yang kedua yang perlu kita perhatikan, kenapa kita bersuka cita dan memuliakan Allah di dalam segala hal. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan di dalam firman Tuhan, di dalam Mazmur pasal 33 ayat yang keempat, itu dikatakan, sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Kenapa kita perlu bersyukur dan bersuka cita dan memuliakan Allah dalam segala hal? Karena kita tahu bahwa firman Allah itu ya dan amin. Firman Tuhan itu ya dan amin. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ayat ini sebenarnya menyatakan kepada kita sekalian bahwa firman Tuhan itu sangat nyata di dalam kehidupan kita sekalian sebagai umat pilihan daripada Allah. Bahkan umat Tuhan pada waktu itu, Mazmur sebenarnya mau ingatkan kepada umat Tuhan pada waktu itu bahwa keselamatan daripada pihak Tuhan, penyertaan daripada Tuhan, janji-janji daripada Allah untuk umatnya, di mana Ia berjanji bahwa Ia akan memelihara umatnya, Ia melindungi umatnya. Itu benar-benar nyata. Perjalanan umat Israel dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, bahkan sampai hari ini Tuhan Bapa melindungi akan mereka sekalian. Tuhan memberkati mereka sekalian. Sebagaimana umat Israel dipelihara oleh Tuhan, sebagaimana orang-orang pilihan Allah pada waktu itu dipelihara oleh Tuhan, maka kita sebagai anak-anak Tuhan pada saat ini pun kita pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan ini ada amin. Firman Allah berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Apa yang dikatakan oleh firman Allah, semuanya pasti akan digenapkan oleh Allah. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat situasi yang ada saat ini dengan adanya COVID-19, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana gejala dari penyakit ini antara lain adalah batuk pilek, kemudian demam, panas tinggi, dan lain sebagainya. Sehingga kemudian kita menjadi begitu cemas, khawatir, takut, dan lain sebagainya. Dan kalau kita perhatikan sampai hari ini, ada ribuan korban yang sudah meninggal dunia akibat terhadap pandemi COVID-19 ini. Namun saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau kembali kepada firman Tuhan, maka coba Anda perhatikan di dalam kitab Ulangan pasal 28 ayat 22. Ketika orang Israel itu tidak takut kepada Allah,
Ketika umat Tuhan itu tidak mau berjalan sesuai dengan jalan-jalan Tuhan, maka Allah mendatangkan kutukan buat mereka. Di mana di dalam Ulangan pasal 28 ayat 22 dikatakan bahwa Tuhan akan menghajar engkau dengan batu kering, demam, kepilau, sakit radang, kekeringan, hama dan penyakit gandum. Semuanya itu akan membunuh engkau sampai engkau binasa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita perhatikan suara firman Tuhan ini, pernahlah apa yang dikatakan oleh firman Allah itu ya dan amin. Dan kalau memang ini adalah peringatan Tuhan tidak sekalian, supaya kita kembali kepada Tuhan, maka hendaklah engkau sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Berjalanlah sesuai dengan rencana-rencana daripada Tuhan. Jangan berpaling daripada Allahmu. Kenapa saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, Tuhan akan menghajar engkau dengan batu kering, demam, kepilau, sakit radang, kekeringan dan lain sebagainya. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang persis sama seperti apa yang kita alami saat ini, seperti ciri-ciri dan penyakit COVID-19 ini. Di mana kalau kita perhatikan saat ini ciri-ciri dan penyakit ini antara lain demam, batuk pilek, dan kemudian sakit tenggorokan, panas tinggi dan sebagainya. Maka itu adalah ciri-ciri dan penyakit ini. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai anak-anak Tuhan, apa yang perlu kita lakukan di tengah-tengah situasi seperti ini? Kita perlu menjaga kesehatan hidup kita. Tapi lebih daripada itu, kita harus menjaga diri kita supaya kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, berjalan sesuai dengan rencana-rencana Tuhan, berjalan sesuai dengan firman Allah, sehingga kita tidak ditimpa oleh hajaran Tuhan. Udah sekalian, dengan demam, batuk kering, kemudian demam, kepilau, sakit radang, dan lain sebagainya. Karena itu saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Kemudian saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, dengan adanya COVID-19 ini, semua orang menjadi panik, semua orang menjadi khawatir, semua orang menjadi takut dan lain sebagainya. Kalau Anda dan saya kita kembali memperhatikan akan kitab Wahyu, terutama Wahyu pasal 6 ayat yang 3 sampai dengan ayat yang 4 bagian A. Di situ dikatakan bahwa dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar malaikat makhluk yang kedua berkata, mari. Ayat yang 4 bagian A, dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah pada, dan orang yang menunggangi dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas muka bumi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika melihat situasi yang ada saat ini, kita nggak tahu apa yang saat ini sedang terjadi. Daripada rencana-rencana daripada Tuhan, kita nggak tahu apa yang terjadi dengan zaman ini. Apakah ini adalah merupakan penggenapan dari firman Allah? Apakah ini adalah merupakan akibat daripada dosa dan pemberontakan daripada umat manusia, sehingga kemudian Tuhan menghajar mereka dengan batu, sakit kerongkongan, demam, kepilau, sakit kepala dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita perhatikan di dalam kitab Wahyu, apakah memang ini saatnya Allah kemudian membuka materai yang ada, sehingga kemudian sukacita yang ada pada dunia ini, termasuk sukacita yang dimiliki oleh anak-anak Tuhan, itu diambil oleh iblis daripada mereka sekalian. Karena itu sedekah segala Tuhan Yesus Kristus sebagai manusia, kita nggak tahu masa dan waktunya kapan Tuhan kita akan datang kembali kali yang kedua. Tetapi sedekah segala Tuhan Yesus Kristus, firman Allah berkata bahwa sebelum dia datang kembali kali yang kedua, segala sesuatu yang dia firmankan itu semua harus digenapi. Kalau memang ini adalah waktunya di mana Allah mau menggenapkan janji firman-Nya yang sekalian lewat Wahyu pasal 6 ini. Sedekah Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai manusia kita nggak tahu. Yang penting di sini adalah jaga hidup kita supaya tetap ada sukacita di dalam hati kita, untuk kita tetap memuliakan akan Tuhan, untuk kita tetap memuji akan Tuhan, untuk kita tetap mengagungkan akan Allah. Karena itu adalah kekuatan kita sekalian sebagai anak-anak Tuhan. Jangan biarkan hidupmu, jangan biarkan dirimu dikuasai oleh kecemasan, dikuasai oleh ketakutan, dikuasai oleh tekanan dan sebagainya. Tetapi hendaklah hidupmu ada damai sejahtera, ada sukacita, karena engkau punya Allah yang dahsyat, engkau punya Allah yang luar biasa untuk kita sekalian. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Allah berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Apa yang dikatakan
ya dan amin. Allah pasti akan menggenapkan janji firman-Nya di tengah-tengah situasi sebagaimana kita alami saat ini. Kalau Allah berjanji bahwa Allah akan memelihara engkau, oh Dia pasti akan memelihara engkau. Kalau mungkin saat ini engkau sedang diperhadapkan dengan berbagai kesulitan, berbagai masalah, berbagai persoalan dalam kehidupan ini, kalau firman Allah berkata bahwa Dia akan menolong engkau, karena cobaan-cobaan yang kau alami adalah cobaan-cobaan biasa yang tidak melebihi batas kemampuanmu, tetapi di balik dari itu semua Dia ada dan Dia pasti akan berikan kepada engkau jalan keluar untuk dapat mengatasinya. Karena itu sebagai anak Tuhan, jangan khawatir, jangan cemas, karena Allah senantiasa beserta dengan kita sekalian. Saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan itu ya dan amin. Saya ingat saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah kisah yang luar biasa, yang mana pada suatu ketika sudah kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terutama di awal-awal yang ke-20, ada seorang yang bernama John G. Lake. Sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dia dikenal sebagai orang yang dijuluki dengan julukan faith healer. Sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, suatu ketika sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah wabah yang menimpa akan Afrika pada tahun 1908, dan wabah ini disebut dengan wabah bubonic. Saudara dalam Tuhan Yesus, pada waktu itu banyak orang Afrika itu meninggal dunia akibat daripada wabah bubonic ini, sehingga kemudian diperkirakan bahwa kematian akibat daripada wabah bubonic ini itu sekitar 71% orang meninggal dunia akibat daripada virus ini. Dengan mudahnya virus ini menular kepada orang lain, dan waktu itu belum ada antivirus yang kali ditemukan untuk mengatasi akan virus ini. Dan saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada waktu itu juga belum ada alat-alat medis sebagaimana yang ada saat ini, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga kemudian beberapa orang dipanggil untuk siapa yang mau diutus ke Afrika untuk menolong saudara-saudara mereka yang saat itu sedang mengalami wabah, yaitu wabah bubonic. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, John Lake kemudian dia berkata, aku mau ke Afrika. Dan ketika dia sampai di Afrika, saudara kasih dalam Tuhan Yesus, dia melihat banyak orang yang menjadi korban, banyak orang yang tewas, dan orang tidak berani untuk menyentuh mayat-mayat yang ada. Dia masuk dalam rumah, dia menolong orang-orang yang saat itu sedang sekarat, dan kemudian dia mengeluarkan mayat-mayat dengan tidak menggunakan alat pelindung tubuh pada waktu itu. Sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan dari kesaksian itu dikatakan bahwa ia sama sekali tidak terinfeksi oleh virus tersebut. Lalu kemudian sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tim medis dan ada beberapa orang dokter yang berkata kepada John Lake, kok apa yang membuat kamu sehingga kemudian kamu bisa kuat seperti ini dan virus ini tidak menyerang engkau? John Lake kemudian berkata begini, kenapa virus ini tidak bisa membunuh aku? Karena ada virus ini, karena ada kehidupan Kristus dalam kehidupanku. Maka virus yang mematikan ini tidak akan bisa hidup di dalam tubuhku, karena ada kehidupan Kristus. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dia kemudian meminta kepada para perawat untuk kemudian mencoba untuk mengambil busa daripada orang-orang yang terkena virus ini, bahkan orang-orang yang sudah meninggal, untuk kemudian ditaruh di mikroskop dan dilihat bagaimana aktivitas daripada virus ini. Dan ketika mereka melihat, sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka melihat aktivitas daripada virus ini begitu luar biasa. Kemudian John Lake berkata, cobalah ambil air busa yang sama yang ada virusnya, lalu kemudian taruh itu pada tangan saya, apakah dia akan menyerang saya? Dan ketika mereka menaruh virus itu pada tangan daripada John Lake, dan kemudian mereka mengambil sampel ini, yaitu busa daripada orang yang terpapar virus ini, dan kemudian mereka melihatnya lagi di mikroskop. Ternyata mereka menemukan bahwa virus
itu telah mati. Kenapa? Rahasianya cuma satu, karena ada kehidupan Kristus yang ada pada John Lake. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Allah itu ya dan amin. Firman Allah berkata bahwa walaupun 1000 orang rebah di sisi kananmu dan 10.000 di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, namun itu tidak akan pernah menimpa kamu. Mereka tidak dapat memahami apa yang dialami oleh John Lake, tetapi John Lake kemudian memegang akan janji firman Tuhan. Yang berkata bahwa di dalam kitab Mazmur yang berkata bahwa sekalipun 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, itu tidak akan menimpa engkau. Sekalipun engkau berjalan di tengah-tengah penyakit sampah, itu pun tidak akan menimpa engkau. Itu akan menjadi bagian dari orang-orang yang percaya, berharap dan bersandar kepada Allah. Karena sudah kasih dari Tuhan Yesus sebagai anak-anak Tuhan, bersandar kepada Allah, berlindunglah kepada Allah, tetap bersyukurlah dan bersukacitalah kepada Allah. Kalau Tuhan izinkan kita mati lewat virus ini, kita mau menghindar seperti apapun juga, pasti kita akan mati. Tapi kalau tidak, sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka saya rambut di kepala tidak akan pernah rontok. Namun sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita pun jangan mencobai Tuhan, tapi hendaklah kita berjaga-jaga, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jagalah diri sebaik mungkin untuk kita boleh lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang terakhir yang perlu kita perhatikan dari bagian firman Tuhan ini adalah bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mazmur 33 ayat 7 dikatakan bahwa Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudra raya ke dalam wadah. Bagaimana mungkin sedekah dalam Tuhan Yesus Kristus mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan, menaruh samudra raya ke dalam sebuah wadah? Gak mungkin bagi manusia, tetapi sesungguhnya bagi Allah itu mungkin. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu tidak akan pernah tidak akan tergenapi. Tapi apa yang dikatakan oleh Allah pasti akan digenapkan. Kenapa? Karena sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua sebagai anak-anak Tuhan, kita mau percaya kepada Allah, kita mau berharap kepada Allah. Karena sesungguhnya bagi Allah kita tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup memelihara kita, Tuhan sanggup melindungi kita sekalian. Bahkan Tuhan sanggup menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Tuhan sanggup menciptakan yang tidak mungkin bagi manusia, tetapi selalu mungkin bagi Allah, dan mungkin bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lihatlah kebesaran Allahmu, lihatlah kekuasaan dari Allahmu, lihatlah keagungan dan kebesaran dari Allahmu. Dia mengatasi segala-galanya. Dia menjaga saya dan saudara, Dia melindungi saya dan saudara dalam segala hal, di dalam segala perkara. Di dalam penderitaan yang kau alami, kasih Tuhan pasti akan dinyatakan buat engkau. Tuhan tidak akan meninggalkan engkau, karena firman Allah berkata, Allah bukanlah manusia sehingga Ia berdosa, bukan anak manusia sehingga Ia menyesal. Masakan Ia berfirman lalu tidak menggenapkan apa yang Ia firmankan, atau berjanji lalu tidak menggenapkan apa yang Dia janjikan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ia menggenapkan janji firman-Nya. Kalau Ia berjanji menolong engkau, Ia berjanji melindungi engkau, percayalah, Dia pasti akan menolong dan menyelamatkan saya dan saudara. Dia akan melindungi saya dan saudara dalam segala hal, segala perkara. Saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah kisah yang menarik. Fanny Crosby, dia adalah seorang gadis yang kehilangan kemampuan penglihatannya karena obat yang salah dikasih oleh kesalahan obat yang dikasih oleh ibunya kepada Fanny Crosby. Sehingga kemudian sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika dia berusia baru 6 minggu, dia sudah tidak bisa melihat apa-apa lagi. Tapi sekalipun situasi seperti itu, baik ibunya maupun Fanny Crosby
dia tetap bersukacita dan bersyukur menerima kenyataan yang dia alami di dalam kehidupannya. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, akibat dari sukacita yang dialami oleh Fanny Crosby, dia berumur panjang dan dia mencapai usia 92 tahun. Saudara terkasih, ketika tiba ulang tahunnya yang ke-92, dia mengundang sahabat-sahabatnya untuk datang bersama-sama dengan dia bersukacita karena ulang tahun yang Tuhan karuniakan kepada dia, yaitu ulang tahun yang ke-92. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika teman-temannya berkumpul, mereka bersukacita dengan apa yang dialami oleh Fanny Crosby. Fanny Crosby kemudian menangkap kepada teman-temannya, sahabat-sahabatnya yang datang kepada dia pada saat itu, dan dia berkata kepada sahabat-sahabatnya, saudara-saudaraku, jikalau di dunia ini ada orang yang lebih berbahagia, ada orang yang lebih bersukacita dan memuliakan Allah sebagaimana yang saya alami, bawalah orang itu kemari supaya aku dapat menyelaminya. Saudara, Fanny Crosby sebenarnya mau mengatakan kepada sekalian, aku buta sejak kecil. Aku tidak bisa melihat keindahan dunia sebagaimana yang Anda lihat. Aku tidak bisa melihat akan ciptaan Tuhan yang begitu ajaib. Tapi aku percaya, aku berdoa, apapun yang Dia izinkan buat aku, semua adalah rencana yang perlu sempurna. Sehingga kemudian dia berkata, kalau ada orang yang lebih bersukacita daripada saya di dunia ini, bawalah orang itu kemari, untuk aku dapat menyalaminya. Saudara, Fanny Crosby sebenarnya berkata bahwa ternyata di bawah di dunia ini, ketika orang menghadapi pernikahan sebagaimana yang dialami oleh Fanny Crosby, tidak ada seorang pun yang bisa bersukacita dan memuliakan Allah. Mereka justru mungkin bersungut-sungut, berontak kepada Allah dan lain sebagainya. Fanny Crosby tetap bersukacita, tetap bersyukur kepada Allah, walaupun dia harus buta seumur hidup. Apa yang sebenarnya membuat Fanny Crosby tetap bersyukur dan bersukacita di dalam Tuhan dengan apa yang dialami oleh Fanny Crosby? Fanny Crosby, dia kemudian memberikan sebuah jawaban bahwa yang membuat aku berbahagia dan bersukacita adalah firman Tuhan. Aku selalu ingat akan firman Tuhan. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Sehingga dalam situasi alam, saya tetap menjaga diri saya untuk tetap bersyukur dan bersukacita kepada Allah. Apa yang terjadi saudara kasih? Ketika Fanny Crosby mau tetap bersyukur dan bersukacita dan memuliakan Allah di dalam penderitaannya, ia dapat mengarang dan menciptai buah lagu yang terkenal sepanjang masa hingga pada saat ini. Saudara, Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu, dia lebih menderita daripada apa yang dalam oleh Fanny Crosby. Dia disiksa, diolok, diejek, dicambuk dan didera. Dia dipaksa untuk melewati jalan Via Dolorosa hingga ke atas puncak Bukit Golgota. Di atas puncak Golgota,
Dia disalibkan, mati untuk Anda dan saya. Saudara, kita telah memasuki minggu-minggu sengsara daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Jumat ini kita akan mengingat kematian daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan pada minggunya kita akan merayakan Paskah. Mungkin kita tidak bisa berkumpul bersama-sama sebagaimana biasanya, tapi ingatlah, Tuhan tetap menyertai saya dan saudara. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Dia tidak akan pernah melupakan engkau. Dia mengasihi saya dan saudara. Dia dekatkan dengan saya dan saudara. Karena itu tetap bersyukur dan bersukacita. Kau dan saya sudah ditebus, sudah diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ada sebuah pernyataan yang dikatakan oleh Vernon Rose. Daripada mengeluhkan duri-duri pada tangkai bunga mawar, bersyukurlah untuk mawar di antara duri-duri tersebut. Tuhan Yesus menyertai dengan kita sekalian. Mari kita katakan kepada Tuhan. Saudara yang kasih, saya tidak tahu apa menjadi perkumpulan hari ini. Mungkin ada di antara saudara yang berbeban berat. Mungkin ada di antara saudara yang saat ini ketakutan, cemas, khawatir, mengalami berbagai tekanan dalam kehidupan ini. Datanglah kepada Yesus. Dia pasti akan menolong saya, saudara. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Saudara yang terkasih, Anda dan saya sudah mendengarkan suara firman Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang saat ini melanda akan dunia, yaitu COVID-19, semua orang pasti cemas, khawatir, takut, dan lain sebagainya. Namun ingatlah, Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Kalau ada di antara para pendengar yang berbahagia saat ini, kau yang mengalami berbagai tekanan, kau yang mengalami berbagai pergumulan dalam kehidupanmu, kau yang mengalami kegelisahan, kekhawatiran, sakit, penyakit, beban, atau mungkin saat ini engkau sedang menderita akibat COVID-19 ini, taruh tangan kirimu di dadamu dan saya mau berdoa buat engkau. Kita renungkan pujian ini. Anda berharap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan yang sanggup menolong engkau saat pagi hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya.
Lihatlah mereka yang saat ini sedang mengalami berbagai pergumulan, penderitaan, bahkan sakit penyakit ya Allah. Mereka membutuhkan pertolongan-Mu, mereka membutuhkan jamahan-Mu, mereka membutuhkan sentuhan-Mu pada saat pagi hari ini. Ulurkanlah tangan kuasa-Mu ini Yesus. Engkau menjamah mereka, mereka yang berbeban berat. Tuhan berikan kelegaan untuk mereka, Tuhan berikan kelegaan untuk mereka. Mereka yang sakit ya Tuhan Yesus, Engkau jamah mereka, dan oleh pinur-pinur-Mu mereka semua disembuhkan oleh Engkau. Mereka semua disembuhkan oleh Engkau. Mereka semua disembuhkan oleh Engkau. Mereka semua ditolong oleh Engkau ya Allah pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih para pendengar yang budiman dimanapun engkau berada. Mungkin saat pagi hari ini ada di antara saudara, kau adalah beban dan pergumulan hidup yang berat. Namun engkau memang memiliki satu kepastian kehidupan. Apabila suatu ketika Anda mati, atau mungkin Anda terkena virus corona ini dan kemudian Anda dipanggil pulang oleh Tuhan, Anda tidak tahu Anda mau kemana. Anda belum memiliki suatu kepastian kehidupan di dalam kehidupan Anda. Sebagai abdi Tuhan, saya mau sampaikan buat Anda, Yesus Kristus Tuhan sanggup menolong. Dia adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Dia datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang putus asa dan kecewa. Tuhan mau menyelamatkan mereka, Tuhan mau menolong mereka. Kalau engkau rindu untuk didoakan, kau ingin untuk menerima keselamatan dari pihak Tuhan, silakan angkat tangan. Saya akan berdoa buat engkau. Ingat Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi dunia ini. Dia adalah Sang Firman yang menjelma menjadi manusia. Dia disalibkan mati di atas kayu salib, namun pada hari yang ketiga dia bangkit pula dari antara orang mati. Dia naik ke surga dan mendirikan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Firman Allah berkata bahwa siapa dengan mulut mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan, dia akan diselamatkan. Atau saudara, angkatlah tangan di hadapan Tuhan. Percayalah bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Anda pasti akan diselamatkan. Ikuti saya, kita sama-sama berdoa. Ikuti saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa. Saya bersyukur kamu datang kepada saya orang berdosa ini. Saya percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kau mati di atas kayu salib dan Kau bangkit. Kau kembali ke surga untuk menjadikan tempat bagi setiap orang yang percaya kepada Engkau, termasuk saya. Saya membuka pintu hati saya. Saya mengundang Engkau masuklah, bertahtalah dan berkuasa dalam kehidupanku saat pagi hari ini sampai selama-lamanya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam kehidupanku. Catatlah namaku dalam kitab kehidupan ketika Engkau datang kembali sebagai Hakim yang adil. Terima kasih Bapa. Aku bersyukur buat keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada saya pagi hari ini. Haleluya. Bapa di surga berdoa untuk semua pendengar yang ada saat ini, semua jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan Engkau berkati mereka sekalian. Apapun beban dan pergumulan mereka, ingatkanlah kami dan ajarlah kami untuk tetap bersyukur dan memuliakan Engkau dalam segala hal. Apapun situasi kehidupan kami mau tetap bersyukur dan bersukacita dan memuliakan Engkau, karena kami tahu Kau memelihara kami, Kau melindungi kami sekalian. Biarlah berkat anugerah dan kasih dari Tuhan Yesus boleh melimpah untuk kita semuanya saat pagi hari ini hingga hari mendatang akan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikianlah suara firman Tuhan, saudara yang kasih, dan biarlah Tuhan yang memberkati kita semuanya. Saudara, karena situasi kita belum bisa beribadah sebagaimana biasanya. Tentunya Jumat Agung dan Paskah kita pun tidak bisa merayakannya sebagaimana biasanya. Tapi besok Jumat tepat jam 12
kami pun akan hadir buat saudara sekalian. Lewat live streaming kita akan bersama-sama mengenang kembali peristiwa kematian daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pada minggu pagi jam 6 kami akan hadir buat saudara untuk bersama-sama kita merayakan Paskah, memperingati peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus buat kita sekalian. Tetap kuat, bersyukur dan bersuka cita dalam segala hal. Muliakanlah Tuhan. Tuhan mengasihi engkau. Shalom.